teman-teman semua. Akhirnya kita mulai pertemuan kita yang sudah direncanakan jauh-jauh hari ini ya. Mungkin ini pertemuan perdana kita ya Romo ya. Terus terang saya baru baca sampai bab 7 dan pas baca itu rasanya itu eh, saya sama Santa Teresa itu kayak apa ya? Kayak kalau melihat teladan hidupnya Santa Teresa itu kayak merindukan bulan gitu. Jaraknya jauh banget. Jadi kalau Lisa tadi bilang baper gitu ya Rama ya. Jadi eh, dosa yang menurut saya bukan dosa itu dianggap dosa gitu sama Santa Teresa. Contohnya kayak yang duniawi malah berdandan, terus pakai wangi-wangian itu kan sama Santa Teresa sudah dianggap dosa ya. Jadi kayaknya tuh kayak bumi dan langit banget dulu hidup saya dengan hidup Santa Teresa ini. Nah, mungkin dari Romo Eki nanti akan memberikan pengantar yang bisa apa ya, mungkin gimana eh, sebetulnya cara kita memandang Santa Teresa supaya kalau saya kok kayak jauh banget itu kayak aduh susah deh gitu. Mungkin nanti Romo Eki bisa menjembatani seperti itu atau yang lainnya ya Romo ya pengantar mungkin dari teman-teman lain mungkin akan mendapatkan hal yang sesuai dengan pengalaman teman-teman dalam membaca buku ini di awal. Gitu. Monggo, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Romo Eki. Baik, terima kasih Bu Nungki untuk kesempatan baik ini, eh, Ibu-ibu sekalian. Mungkin saya rasa saya harus mohon izin untuk menyapa sahabat-sahabat Santa Teresa saja, biar membawa kita lebih dekat dengan pribadi yang akan kita eh, pelajari cara hidupnya, yang akan kita dalami ajaran-ajarannya. Oke. Panorama hidup dan ajaran Santa Teresa Villa. Sebuah pengantar umum untuk membaca buku hidup karya Santa Teresa. Jadi ini beberapa hal yang mungkin sebagai ya disclaimer kemana akan kita bawa sesi ini. Ini saya sampaikan di bagian awal biar menjadi jelas untuk kita. Bahwa pertama konteks bahasan dan pertemuan kita ini untuk mengenal hidup Santa Teresa. Jadi panorama umum ini sebagai bantuan untuk kita supaya dapat gambaran yang lebih luas ketika kita masuk untuk membaca buku hidup ini. Dan introduksi ini memang disiapkan dalam kebutuhan ini untuk kelas membaca buku hidup dalam kelompok yang kecil ini. Saya hitung kita ada 10 orang untuk kelompok yang genap. Kemudian juga Bu, ini bukan satu studi ilmiah yang ketat dan baku sekali karena sasaran kita adalah untuk menimba secara praktis apa yang Teresa tulis dalam buku hidupnya itu. Kemudian yang terpenting kita harus selalu pegang ini bahwa kita membaca Santa Teresa untuk juga membaca hidup kita. Semacam satu kacamata atau satu cermin untuk diri kita ketika kita melihat Santa Teresa sendiri. Jadi ini catatan pembuka. Oke. Dalam bagian pertama ini, saya memang bagi dalam 3 kelompok besar dengan beberapa sub bahasan. Bagian pertama kita akan lihat data diri dan latar belakang Santa Teresa. Nah, Santa Teresa. Nanti kita akan lihat siapa itu Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa Avila. Kemudian kita akan lihat tahun-tahun penting dalam hidup Santa Teresa, periode terpenting dalam hidupnya apa saja. Ini pembabakan waktu yang nanti membantu kita untuk melihat juga ketika melihat tulisan-tulisannya. Dan fase-fase rohani Santa Teresa. Ini bagian pertama. Oke. Kita lihat siapa itu Santa Teresa. Dia adalah seorang pujangga gereja atau doctor of the church yang ajarannya itu memang diakui dan diterima, kemudian dianjurkan untuk dibaca secara universal dalam gereja Katolik khusus. Nah, jadi gelar pujangga gereja ini sekarang dalam gereja Katolik hanya dan baru ada 3 pujangga gereja yang perempuan, wanita. Yang pertama adalah Santa Teresa Avila ini, kedua Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, dan ketiga Santa Katarina dari Siena.
Ada empat, ada yang terbaru, saya lupa namanya, tapi mau mengatakan bahwa di kalangan gereja ini yang diangkat jadi pujangga gereja atau doctor of the church ini sangat sedikit. Sebagian besar adalah pria. Ini akan membawa kita pelan-pelan. Mengapa Santa Teresa sedemikian pentingnya dalam tradisi spiritualitas gereja. Kemudian Santa Teresa ya dikenal sebagai seorang pendoa. Makanya gelar yang gereja beri adalah pujangga gereja dalam hal doa, dalam bidang doa. Jadi ahli berdoa karena dia adalah seorang pendoa. Juga Teresa adalah seorang mistikus, seorang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang eh, khas, pengalaman-pengalaman yang adekodrati, pengalaman-pengalaman mistis, mistik. Kemudian Santa Teresa juga dikenal sebagai seorang reformator dalam Karmel, tokoh pembaharu. Kita kenal dalam abad-abad ke-16, bahkan sebelumnya hampir dalam setiap ordo tua dalam gereja itu ada gerakan pembaruannya. Begitupun dalam gereja universal ada gerakan itu, gerakan reformasi, pembaruan dan sebagainya. Dan dalam Karmel tokoh utamanya adalah beliau ini, Teresa dari Avila, dan satu rekannya lagi yang nanti mungkin pada saatnya kita akan kenal juga, Santo Yohanes dari Salib. Kemudian Santa Teresa juga adalah seorang pendiri OCD. Arti hasil dari pembaruan Karmel tadi, secara tidak langsung lahirlah OCD. Maka kami ini selalu menyebut orang tua rohani OCD adalah Teresa Avila dan Yohanes dari Salib. Nah, ini ada sejarah yang khas dan unik. Kemudian tentu saja Teresa adalah seorang kudus, seorang santa dalam gereja Katolik. Seorang yang karya-karyanya itu telah juga membantu banyak orang untuk juga menjadi kudus. Sebagaimana Teresa kudus. Kemudian Santa Teresa juga seorang tokoh karismatik. Seorang tokoh yang berkarisma. Jadi karismatik bukan dalam arti gerakan karismatik yang seperti sekarang kita kenal, tapi dalam arti bahwa dia adalah seorang yang juga Tuhan pilih dan Tuhan karuniakan karisma-karisma, anugerah-anugerah khusus. Nah, ini untuk menjawab di bagian pertama, siapa Santa Teresa itu secara garis besar. Oke. Berikutnya kita lihat tahun-tahun penting dalam hidup Santa Teresa. Ini pembabakan tahun penting supaya memudahkan kita untuk membuat peta yang lebih jelas. Tahun 1515, ini tahun kelahiran Santa Teresa. Sudah berjarak berapa abad dari generasi kita, 500 tahun lebih. Tahun 1515 lahir di Avila, Spanyol. Ayahnya bernama Alonso Sanchez de Cepeda, itulah nama familinya. Ibunya Beatriz de Ahumada. Detailnya itu nanti mungkin ada sesi khusus. Lalu, tahun 1529, Ibu Teresa meninggal. Usia Teresa waktu itu baru berumur 14 tahun. Meskipun di buku hidup di bagian-bagian awal itu Teresa katakan sekitar umur 12 tahun. Tapi penelitian kemudian lebih pas sebetulnya Teresa berusia 14 tahun. Nah, 14 tahun kan. Kurangi 1529 kurang 15 hasilnya 14 bukan 12. Jadi Teresa pun keliru untuk memprediksi dan menulis umur berapa pada saat ibunya meninggal. Ini. Lalu Teresa masuk biara Karmel Inkarnasi di Avila, Spanyol tahun 1535. Nah, 1537, persis 2 tahun setelahnya, Teresa mengikrarkan kaul hidup membiara sebagai seorang biarawati Karmel. Kemudian tahun 1539, Teresa mengalami sakit yang serius, sakit parah, dan harus dirawat di biara. Ini, tahun 1539. Berikutnya kita lihat tahun 1543 itu Teresa ayahnya meninggal. Saat Teresa berusia 28 tahun, dan pada waktu itu Teresa sudah ada dalam biara, jadi biarawati Karmel.
1554. Nah, ini fase yang juga makin spesifik, bicara tentang perkembangan kerohanian Teresa. Jadi perubahan besar dalam hidupnya, permulaan kedewasaan dan kesempurnaan, serta memulai satu hidup mistik. Nah, pengalaman-pengalaman mistiknya itu mulai nampak di tahun-tahun ini. Kemudian tahun 1560, Teresa memulai pekerjaannya sebagai penulis. Dengan dasar yang dia tulis adalah pengalaman kedekatannya dengan Allah itu. Jadi draft pertama sebetulnya buku hidup itu mulai dibuat di tahun ini, 1560. Jadi karir kepenulisan Teresa itu dimulai di tahun ini. 1562, ini yang menentukan fase baru dari hidup Teresa, itu mulai tugas sebagai pendiri. Dan biara pertama yang dia dirikan adalah biara OCD untuk para putri, para Rubia Carmel OCD, dengan nama San Jose Avila. Biara Santo Yosef, yang letaknya juga di kota Avila, di Avila, Spanyol. Jadi pendirian pertama juga nanti kita akan dapat gambaran Teresa mulai fokus menulis banyak pengalaman dan mendapat banyak pengalaman mistiknya mulai sejak tahun ini. Ketika biara baru yang lebih kecil, lebih ketat itu mulai dihidupi, didirikan bersama beberapa orang anggotanya. 1562, ini tahun yang penting. 1567, pendirian biara kedua di luar Avila, persisnya di Medina del Campo. Nah, kalau nanti dengar nama kota ini, inilah tempat perjumpaan pertama Teresa Avila dengan Yohanes dari Salib. Seorang imam muda yang baru ditabis bertemu Teresa yang umurnya hampir 2 kali lipat dari usia Yohanes Salib. Perjumpaan pertama mereka yang kemudian nanti menghasilkan satu relasi yang kokoh, dan kemudian menjadi kekayaan gereja dari warisan mereka berdua. 1567. Kemudian 1575, saudaranya Lorenzo, salah satu saudaranya yang pernah ke Amerika, balik ke Spanyol, karena ini nama-nama ini akan muncul di buku hidup. 1581, ini perjalanan terakhir dari banyak perjalanan yang Teresa lakukan untuk pemberi pendirian biara-biara baru OCD untuk Rubiah itu, mulai dari Avila ke Burgos, hingga terakhir itu di Alba de Tormes. Ini biara yang juga Teresa bangun, yang kemudian pada tahun 1582, Teresa meninggal di sana pada tanggal 15 Oktober. Makanya hari raya Teresa kalau dalam kalender liturgi itu dirayakan tiap tanggal 15 Oktober. Nah, karena tanggal itulah tanggal kematiannya, Teresa. Ini tahun-tahun penting. Selanjutnya pembabakan yang lebih umum tentang periode penting dalam hidup Santa Teresa. Jadi Santa Teresa 20 tahun hidup bersama ayah dan keluarganya di rumah. Sehingga kita diberi informasi dari periode ini bahwa Teresa berarti masuk biara di umur keberapa? Umur ke-20. 20 tahun Teresa baru masuk biara. Sementara Teresa kanak-kanak Yesus yang lebih muda, itu juga suster OCD, asal Prancis, dia umur 15 tahun sudah masuk. Jadi Santa Teresa ini masuk umur 20 tahun, jadi periode 1515 sampai 1535. Kemudian dia 27 tahun hidup sebagai Karmelit di biara Inkarnasi. Biara Karmel, Inkarnasi. Jadi ini biara yang Teresa masuk ini biara Karmel yang jumlah anggota itu sangat besar. Nanti kita akan lihat konteks mengapa Teresa harus melakukan pembaruan. Karena salah satunya jumlah itu terlalu banyak dalam satu biara. Dan Teresa hidup dalam biara dengan anggota yang sangat banyak ini selama 27 tahun. Dan Teresa akui dia mengalami kekeringan rohani itu selama 20 tahun. Berarti sebagian besar waktunya di biara inkarnasi itu dia bilang dia mengalami kekeringan rohani. Belum begitu bisa berdoa dan sebagainya. Nah, 27 tahun. Dan 28 tahun dia mengalami pengalaman mistik yang mendalam.
Jadi pengalaman-pengalaman mistiknya itu sudah mulai ketika dia masih di biara inkarnasi. Baru nanti sebagian besarnya terjadi ketika dia sudah memulai pendirian OCD itu, biara yang baru yang lebih kecil jumlah dan juga uh, jumlah anggotanya lebih kecil. Lalu 22 tahun Teresa hidup sebagai penulis dan pendiri. Jadi bayangkan, jadi fase dia sejak tahun 1560 sampai 1582, inilah fase paling penting yang kemudian ada jejak yang ditinggalkan untuk kita, salah satunya buku hidup yang nanti akan di dalam. Dan kapan Teresa menulis itu ya di rentang waktu ini. Dan dalam periode 22 tahun Teresa menulis ada 4 buku yang utama, nanti kita lihat apa saja. Kemudian banyak surat-surat yang juga dia tulis, yang punya muatan spiritual yang sangat tinggi. Kemudian ada kurang lebih 17 biara OCD yang baru yang dia dirikan dalam tempo 20 tahun. Karena pendirian pertama sejak 1562, sejak 20 tahun. Berarti hampir setiap tahun Teresa mendirikan satu biara. Hal yang tidak dan jarang dilakukan oleh seorang wanita manapun pada era Teresa. Dan mungkin sampai sekarang pun sulit. Tapi itu terjadi. Kita juga diberi gambaran bahwa Teresa selain dia punya kerohanian yang baik, tapi juga dia punya kemampuan kepemimpinan dan manajemen yang luar biasa. Nah, sehingga ini memberi kita inspirasi kalau makin banyak hal yang kita lakukan, berarti makin besar peluang kita menjadi kudus, seperti Teresa. Makin sibuk kita, makin bisa menjadi kudus. Nah, asalkan prioritasnya diatur. Nah, begitu. Ini periode penting pembabakan yang berikut. Lalu fase rohani Santa Teresa. Ya, fase-fase rohani. Ini penting untuk kita simak. Jadi secara umum, hidup Teresa itu dikenal sebagai seorang pertapa atau rubiah Karmel sampai pengalaman pertobatannya pada tahun 1554. Pengalaman pertobatan dalam arti dia baru bisa mengalami sungguh bahwa eh, apa yang menjadi panggilannya itu memang sangat berharga dan bernilai melalui nanti tulisan-tulisan yang nanti kita akan baca bersama itu. Sejak 1554. Jadi secara umum Teresa dikenal sebagai seorang biarawati sama dengan suster-suster lain yang masuk biara Karmel, seorang rubia. Lalu selama sekitar 2 tahun berikutnya, Teresa mengalami pencurahan rahmat mistik yang pertama. Jadi 2 tahun berikutnya berarti sejak 1554, sekitar 1556. Jadi ia mengalami perasaan akan kehadiran Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa ketika pengalaman itu terjadi. Dan rasa persatuan. Jadi ini pengalaman-pengalaman pertama Teresa kisahkan. Mulai dari bab 9 nanti. Dan juga bab 10 poin-poin 1 dan bab 9.9. Ini fase-fasenya. Kemudian tahun 1557, Teresa menulis bahwa dia menerima pengalaman lokusi dan levitasi pertama. Pengalaman dia diangkat sungguh-sungguh. Itu raga yang dikisahkan dia tuh sampai bisa melayang ketika ada percakapan-percakapan rohani. Jadi Teresa menulis itu di bab 19 dan juga nanti di bab 25. Kita akan dalami di sana. Jadi ini fase rohani. Jadi pengalaman yang pertama ini Teresa mungkin sangat berkesan juga, makanya ditulis diulangin selama 2 kali paling tidak di bab 19 dan bab 25 itu. Lalu tahun berikutnya sampai tahun 1560 Teresa semacam ya dibahasakan dia harus menolak dengan usaha yang luar biasa, terutama karena dia harus taat kepada Bapa pengakuannya untuk menyangkal pengalaman tadi, lokusi dan levitasinya itu. Jadi ada fase yang cukup panjang bagi Teresa untuk dia berdamai dengan pengalamannya itu. Nah, apalagi karena waktu itu dia belum menemukan benar Bapa pengakuan yang mengerti dengan yang bisa membahasakan pengalaman-pengalamannya itu. Jadi katakan dia pada fase itu menolak, tentu karena berusaha taat dan Bapa pengakuannya juga memang belum bisa menjelaskan, memahami apa yang menjadi pengalaman Tracy.
Memang ini salah satu bagian yang sulit dalam perjalanan kerohaniannya. Nah, kemudian pada bulan Juni tahun 1560 dia mendapatkan visi intelektual pertamanya tentang kemanusiaan Kristus. Ya, satu penampakan intelektual, visi intelektual tentang kemanusiaan Kristus digambarkan dengan begitu ini. Ini persis tahun 1560. Jadi fasenya mulai maju, itu tertulis nanti di bab 7, bab 2. Nah, mungkin kita bertanya, kok mengapa fasenya ini tidak runut, Teresa tulis dengan bab-babnya. Fase yang lebih maju ini justru dia tulis di bab lebih awal. Inilah yang juga nanti menjadi ciri khas tulisan Teresa. Bukan autobiografi yang kronologis, bukan diari yang jelas, bersesuai dengan tanggal, tetapi dia menjelaskan pengalaman-pengalaman itu dalam konteks ketika dia ingin mengajarkan sesuatu. Nah, istilahnya pengalaman tertentu yang dia ingat, ya dia tulis, maka tidak harus selalu berurutan. Nah, pada bulan Januari 1561, Teresa mendapat penglihatan imajinatif akan Kristus dalam wujud yang bangkit. Jadi ini pengalaman penampakan yang lain. Nah, kemanusiaan Kristus dalam rupa yang bangkit. Dalam bab 28 nomor 3 itu nanti kita akan lihat di sana. Kemudian selama kurang lebih 2,5 tahun antara tahun 1561 sampai 1563, Teresa kerap menerima penglihatan yang sama ini, yaitu tentang kemanusiaan Kristus yang bangkit. Beberapa kali Teresa tulis itu. Dia akui bahwa dia beberapa kali mengalami penglihatan yang sama. Dan 3 tahun berikutnya, tahun 63 sampai 1565, Teresa juga menerima penampakan ilahi lain yang Teresa bahasakan yang jauh lebih agung dari sebelumnya. Ini dalam bab 29, nomor 2 Teresa tulis di sana. Jadi ini ada kemajuan atau ada fase-fase Teresa secara rohani yang bisa kita, ya, ikuti. Lalu juga satu pengalaman yang sangat terkenal ketika kita bicara tentang Teresa Avila, itu pengalaman hatinya itu ditembusi panah, panah ilahi yang seakan Teresa katakan itu membakar hati dan jiwanya. Nah, maka kalau kita mau nanti mungkin cari kata kunci Teresa di Google, itu beberapa gambar juga, salah satu yang dengan tombak yang menembus jantung itu adalah gambar penampakan Teresa itu. Dan untuk melukiskan pengalaman yang luar biasa ini, Teresa bahasakan ini dalam bab yang ke-29 nomor 10. Jadi Teresa katakan demikian. Tak dapat kita melebih-lebihkan atau menggambarkan cara Tuhan melukai jiwa dan rasa sakit luar biasa yang ditimbulkan oleh luka ini. Karena hal itu menyebabkan jiwa melupakan dirinya sendiri. Namun rasa sakit ini begitu menyenangkan, sehingga tidak ada kesenangan lain dalam hidup yang memberikan kebahagiaan lebih besar. Dan rasanya obat untuk sakit ini hanyalah kematian. Jadi satu pengalaman yang Teresa bisa bahasakan dengan ungkapan itu. Dan ini sangat khas ungkapan mistik, yaitu tentang bagaimana luka atau sakit itu yang menyenangkan, dan rasa-rasanya obatnya itu hanya kematian saja. Arti satu satu eh, ekspresi jiwa yang harus dibahasakan dalam bahasa yang terbatas, salah satunya ini. Teresa memilih ungkapan demikian. Nah, ini pengalaman yang juga bisa kita, dan ini yang menjadi ciri khas juga Santa Teresa. Biasanya arca-arca hati atau jantung Teresa ditembusi tombak ini juga mudah kita temukan. Apalagi untuk yang devosi khusus kepada Santa Teresa. Nah, ini fase rohani yang lain. Berikutnya kita melihat babak kedua ini tentang bagaimana Teresa dari rumah lalu ke biara. Nanti saya akan cuplik sedikit saja bagian yang ini, karena ini agak luas juga. Jadi beberapa bagian ini kita akan lihat nanti kesan awal ketika dia masuk biara. Kemudian situasi biara Karmel Inkarnasi Avila, biara pertama yang dia masuk itu, sebelum kemudian dia hidup di dalam biara OCD yang lebih kecil, yang lebih, ya, jumlah anggotanya tadi lebih sedikit. Sebelumnya dia tinggal di biara ini, biara Inkarnasi.
Kemudian kita akan lihat Santa Teresa adalah seorang penulis, Santa Teresa juga sang pendoa. Nah, ini bagian kedua, ini kita lihat poin-poin ini. Kesan awal Teresa ketika dia masuk biara. Nah, karena ketika dia masuk, ibunya sudah meninggal. Jadi dia gambarkan tentang pengalaman dengan bapaknya. Ketika saya meninggalkan rumah ayah, saya merasakan pemisahan itu begitu hebat. Sehingga rasa sakit kematian itu sendiri tidaklah lebih buruk. Setiap tulang pada tubuh saya seperti berantakan. Ini temukan ungkapan ini di bab 4, poin pertama. Jadi Teresa menggambarkan pengalaman ketika dia harus pisah dengan ayahnya. Padahal dia salah satu putri favorit. Nah, dalam keluarga dia harus pisah dengan keluarga masuk biara. Dia menggambarkan bahwa rasa sakit kematian itu bahkan mungkin kalah dengan yang dia alami. Nah, jadi ada unsur yang sangat manusiawi juga dalam pengalaman-pengalaman Teresa ini. Yang juga bisa menjelaskan pengalaman kita berpisah dengan orang-orang terkasih. Ini juga dirasakan Teresa. Ketika dia butuh beradaptasi dengan pengalaman semacam ini juga menjadi pengalaman kita. Nah, jadi pelan-pelan kita mulai bisa hubungkan bahwa ternyata Teresa itu juga sangat manusiawi. Dia bisa merasakan kesepian juga, bisa merasakan pengalaman ditinggalkan dan sebagainya. Lalu juga satu penggambaran yang jujur dari Tracy bahwa dia katakan ketika dia di biara inkarnasi, dia merasakan kekeringan rohani selama hampir 20 tahun. 20 tahun. Bayangkan seorang yang hari ini kita kenal sebagai guru doa yang diakui gereja, dia pernah juga dalam fase tidak tahu berdoa. Ini menarik. Bahkan tidak sedikit waktu, 20 tahun. Baru dia dikarunia kemampuan untuk berdoa dengan baik. Tidak tahu lagi kita. Apakah lebih cepat karunia itu diberikan atau mungkin lebih lama dari Teresa. Nanti kita juga dalami dinamika batin masing-masing. Nah, ini. Ini sketsa biara Karmel inkarnasi ya, Vila. Ini satu biara yang besar. Nah, sebelah kiri ini gambaran bagaimana bagian dalam biaranya. Ini memang gambar aslinya tidak ada, hanya dari banyak referensi lalu dibuatlah sketsa semacam ini. Jadi begitu banyak ruangan di dalam, begitu banyak kamar yang harus ini ruangan-ruangan besar ini yang bagian kanan ini gambar tampak dari luar. Jadi satu biara yang memang sangat besar di kota Avila pada masanya biara Karmel Inkarnasi ini biara favorit kalau orang mau masuk biara sebagainya. Tetapi di balik kemegahan dan ya mungkin menjadi primadona pada eranya, tetapi ada hal-hal yang justru menjadi titik yang Teresa harus pada akhirnya dia harus perbarui itu dengan ini. Maka berikutnya kita lihat situasi biara Karmel inkarnasi. Nah, jadi di biara ini yang tinggal itu ada lebih dari 150 suster. Lebih dari 150 orang. Jadi ibu bisa bayangkan begitu riuhnya situasi biara. Dan belum lagi dalam situasi zaman itu. Seorang suster yang berasal dari kalangan bangsawan, pasti paling tidak dia bawa satu pelayannya. Atau bahkan dua. Sehingga kamar untuk satu suster itu pasti agak luas. Karena selain untuk dia, pelayan juga harus tinggal. Jadi kita gandakan saja untuk memberi gambaran. Kalau satu suster dia punya satu atau dua pelayan, berarti ada lebih dari 300 orang yang tinggal di biara itu. Biara inkarnasi. Ini situasi yang sangat historis yang ini. Tercatat dalam banyak sumber. Oke. Dan perlakuan biara terhadap suster-suster yang ada di dalam itu berbeda-beda menurut status sosial. Nah, jadi perlakuan yang berbeda itu eh, ternyata itu juga ada dalam biara. Ini salah satu contohnya. Perlakuan. Jadi kalau suster-suster yang berasal dari kalangan kelas atas pasti ya juga mendapat perlakuan khusus, diizinkan untuk tadi pelayannya juga masuk dan sebagainya.
Kemudian koridor biara menjadi jalur lalu lintas yang sangat ramai karena banyaknya orang luar yang masuk. Situasi biara yang memang ramai. Koridor biara itu pasti luas karena biara yang tadi kita lihat memang biara yang besar. Koridor biara jadi lalu lintas sangat ramai karena banyak orang luar yang masuk dan sebagainya. Kemudian ada grup di dalam grup. Ya, bayangkan jumlah begitu besar, pasti ada kelompok-kelompok di dalam kelompok. Ada komunitas kecil di dalam komunitas. Nah, terkesan biara inkarnasi ini seperti kota kecil, bahkan lebih ramai dari kota Avila sendiri. Mungkin ini ungkapan yang agak hiperbolis, tapi mau menggambarkan bahwa situasi biaranya itu jauh dari keheningan Karmel yang menjadi identitas aslinya. Nah, dengan situasi ini. Lalu spiritualitas atau hidup kerohanian yang pasti tidak ideal, berantakan. Dengan jumlah yang sangat besar, dan dinamika itu kontrolnya pasti juga sulit. Nah, dalam situasi seperti ini, Santa Teresa mulai merasa bahwa dia tidak mungkin bisa menyenangkan para saudarinya, para suster, tidak bisa menyenangkan Tuhan, bahkan dirinya kalau dalam keadaan semacam itu. Jadi kegelisahan hati Teresa, ditambah tadi dia sadar bahwa 20 tahun itu dia mengalami kekeringan, karena memang situasinya tadi, itu juga mempengaruhi. Kemudian muncul keinginan, bahkan ada keinginan untuk dia pindah ke biara lain, keluar dari Karmel. Nah, dalam pengalaman-pengalaman itu, Teresa mulai mengalami perjumpaan, pengalaman mistik dengan Tuhan untuk mulai dia terinspirasi untuk membentuk satu biara baru atau satu komunitas yang lebih kecil yang tetap di dalam atau atas nama Karmel Inkarnasi. Tapi dia mengidealkan bahwa Karmel yang sesungguhnya itu identik dengan keheningan, jumlahnya tidak sebanyak itu dan sebagainya. Sehingga pada tahun 1562, apa yang menjadi cita-cita Teresa dengan beberapa suster lain yang juga punya kerinduan yang sama dengan dia, berdirilah satu komunitas yang kecil, Biara Santo Yosef Avila. Yang itu ciri khasnya, biara pertama yang didirikan itu lebih kecil, ukurannya pun kecil, klausurannya ketat, orang luar tidak bisa keluar bebas keluar masuk, hanya orang biara dengan sedikit anggota. Dan Teresa wujudkan ini sejak tahun 1562. Dan Teresa syaratkan waktu itu pendirian pertamanya hanya 13 orang. Jadi Teresa katakan ini mau mengimitasi sekolah Kristus. Colegio de Cristo. Sekolah Kristus. Artinya 13 ini terdiri dari siapa? Satu gurunya dan 12 adalah para rasul. Imitasi sekolah Kristus menurut Teresa. Jadi dia mengimpikan satu komunitas yang dan terwujud sejak tahun 1562. Walaupun dalam perkembangan kemudian diperluas bahwa satu komunitas Rubia OCD itu menjadi kalau tidak salah 21. Satu suster maksimum. Kalau sudah lebih berarti harus mekar dan bentuk komunitas baru. Dan komunitas Rubia OCD ini di Indonesia sudah ada di beberapa tempat. Kurang lebih ada 6, tambah satu di Dili, Timor Leste, jadi ada 7. Ada di Lembang, Bandung, ada di Celakit, Surabaya, di Bajawa, Flores, di Manado, kemudian yang terbaru itu di Klender, Jakarta, dan yang paling baru ada di Penajam Pasar. Sudah masuk ke Kalimantan, mulai tahun ini, mulai tahun kemarin, pertengahan tahun. Jadi ini adalah penerus-penerus dari cita-cita pendirian Santa Teresa ini. Nah, itu. Kemudian kita kenal juga Santa Teresa sebagai seorang penulis. Karya-karya utamanya ini ada sekitar 2000 halaman dari semua tulisan yang sampai ke tangan kita sekarang. Ada surat-surat, ada buku-buku yang utama ini, karya utamanya. Buku hidup, The Book of Her Life itu, bahasa Inggris. Gitu. Lalu buku eh, pendirian biara-biara. Jadi Teresa kisahkan begitu detail siapa yang berkontribusi ketika membantu, apa-apa kejadian-kejadian yang menarik dan sebagainya.
terekam dengan baik dalam buku ini. Jalan Kesempurnaan. Ini juga satu buku yang bagus. Memang tujuan untuk dia menulis adalah untuk para suster-susternya. Suster OCD yang tadi dia bentuk komunitas itu. Dan buku Puri Batin. Jadi dari alurnya ini sebetulnya ini juga menjadi anjuran kalau kita mau membaca karya utama Teresa ini, kita harus mulai dari mana? Sudah jelas dari urutannya. Kita bisa mulai dari buku hidup, lalu lanjut ke pendirian, jalan kesempurnaan juga lebih praktis, dan menurut para ahli puncak dari tulisan dan teologi spiritual Teresa itu ada di Puri Batin. Puri Batin. Maka Puri Batin alangkah jauh lebih baik baru dibaca setelah buku hidupnya kita pelajari. Ini. Jadi ini karya utama Santa Teresa. Ini satu ungkapan menarik dari seorang penulis Spanyol, Fray Luis de Leon. Dia katakan begini, saya tidak pernah mengenal Santa Teresa ketika dia hidup di dunia. Saya justru mengenalnya ketika dia sudah berada di surga melalui dua hal. Pertama, melalui tulisan-tulisannya, dan kedua, melalui hidup para Rubia Karmel OCD yang dia dirikan itu, komunitas awalnya. Ini satu pengakuan yang juga mungkin mirip dengan kita. Kita tidak pernah kenal Santa Teresa, tidak pernah hidup bersama dia. Tapi kita bisa tahu dan mengenal dia melalui tulisan-tulisannya, juga melalui cara hidup suster-suster OCD yang kemudian juga ada biarawannya, saya ini dan para imam, frater yang lain. Dan kemudian ada komunitas awam yaitu OCDS, Sahabat Karmel. Jadi ini Santa Teresa dikenal sebagai seorang penulis yang cemerlang. Nah, Santa Teresa juga adalah seorang sosok pendoa. Ini penting karena kita diberitahu untuk berdoa karena dia adalah seorang pendoa. Jadi bagi Teresa untuk memahami dan menjalankan doa itu hanya butuh satu syarat. Apa syarat? Itu tahu mencintai. Maka Teresa katakan dalam bagian tulisan yang lain, berdoa itu bukan pada banyak berpikir, tapi pada banyak mencintai. Terutama doa batin, meditasi. Jadi bukan kita banyak berpikir tentang siapa Tuhan itu dan sebagainya, tapi seberapa banyak kita mencintai. Maka Teresa katakan syarat utama untuk orang bisa berdoa adalah kalau dia bisa mencintai. Kalau dia bisa mencintai. Maka Teresa katakan, untuk memahami bahwa jalan kepada Tuhan itu ditempuh melalui sesama. Relasi dengan sesama. Kemudian melalui Kristus, kemanusiaannya. Sebagai akses paling intim, paling utama dengan Tuhan. Nah, tadi saya katakan, akses kita kepada Tuhan tuh melalui sesama dan melalui kemanusiaan Kristus. Kedevosi yang sangat khas dari Teresa juga terhadap Kristus yang tersalib. Merenungkan kemanusiaan Kristus yang begitu menderita, berkorban, dan berjuang untuk penebusan. Maka Teresa katakan, doa batin menurut pandanganku adalah tak lain daripada menjalin persahabatan dengan sesering mungkin berada sendirian bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Doa batin bagi Teresa. Ini quotes kutipan yang paling terkenal kalau kita belajar tentang Santa Teresa. Definisi doa menurutnya ini. Ada di buku Hidup bab 8 nomor 5. Nanti yang bagian pelajari bab 8 ini akan temukan ungkapan ini yang menjadi satu kalimat kunci, kalimat emas dari Santa Teresa. Doa adalah memperlakukan persahabatan, percakapan akrab antara dua orang, sesering mungkin sendirian berada bersama, dan kita tahu mencintai kita. Kita tahu dia mencintai kita. Jadi doa bagi Teresa itu. Ini mau menggambarkan bahwa Teresa adalah juga sosok seorang pendoa. Nah, maka bagian yang ketiga, babak keempat, ketiga ini, beberapa poin ini kita akan lihat. Kita fokus kepada buku hidup pengantar. Nanti kita lihat bagian pertama, 4 bagian besar buku hidup. Apa saja itu. Lalu ciri khas buku hidup Santa Teresa. 3 anugerah utama Santa Teresa. Lalu bacaan-bacaan saja yang Teresa persiapkan sebelum dia menulis. Bacaan utamanya.
Kemudian yang terakhir tentang catatan penting tentang gaya tulisan Santa Teresa. Nah, bagian yang ini sangat membantu dalam poin khusus untuk kita ketika buka buku hidup itu. Oke. Kita lihat yang pertama, susunan buku hidup ini memang sangat ya canggih ya. Ada 4 bagian, tetapi jumlah atau tebalnya itu hampir mirip. Bagian pertama tentang Teresa gambarkan tentang dosa, sakit, dan panggilannya dalam 10 bab. Kemudian 12 bab berikutnya tingkat-tingkat doa. Kemudian 9 bab berikutnya uraian tentang hidup mistik. Nanti kita akan banyak melihat penampakan-penampakan mistik Teresa itu di bab-bab itu. Lalu bagian yang terakhir 9 bab juga efek-efek hidup mistik. Dari uraian hidup mistik di 9 bab sebelumnya lebih banyak tentang buah-buah atau efek dari hidup mistiknya itu dijelaskan bab-bab akhir itu. Jadi ini susunan dari buku hidup. Kita dapat gambaran ada 4 bagian utama. Maka kemarin pembagian juga saya menyesuaikan 4 bagian utama ini. Nah, untuk kita. Lalu selanjutnya kita lihat apa yang menjadi ciri khas buku hidup. Ya, buku hidup Teresa ini. Atau autobiografi. Yang pertama, buku hidup ini bukan sebuah autobiografi murni. Juga bukan buku catatan harian yang kronologis. Ini penting. Maka kalau kita baca nanti kita tidak terlalu terkejut. Mengapa urutan kisah Teresa itu kok tidak runut ya? Harusnya ada pengalaman dia di rumah dulu, baru awal masuk biara dan seterusnya. Tapi dalam buku hidup kita tidak temukan itu. Apa alasannya nanti kita lihat. Jadi bahasan utama buku hidup adalah tentang realitas supernatural atau hal-hal mistik dalam kehidupan batin. Nah, itu mengapa bukan biografi murni dalam arti ya kisah hidupnya dalam arti itu kronologis dan sebagainya. Tidak. Dan Santa Teresa memanfaatkan materi autobiografi yang dia tulis, yang dia singgung dalam buku hidupnya, sebagai latar belakang untuk dia membahas keberadaan dan rahmat Tuhan melalui pengalamannya. Jadi bahan-bahan itu dia jadikan satu latar belakang kisah untuk dia melihat kemana peranan Tuhan dalam pengalamannya itu. Sehingga itulah mengapa data biografi Teresa itu terpisah-pisah dan tersebar di beberapa bagian bukunya nanti. Nah, mungkin di bab awal kita dapat gambaran masa kecilnya. Makanya ya sudah ada yang mulai sharing, oh kok ini baper ya, mulai baperan. Karena memang dia mulai dan pengalamannya sangat konkret. Tetapi bab-bab berikutnya kita tidak temukan banyak dia kisah tentang dirinya, tidak. Dia pakai bahan pengalaman-pengalaman itu untuk menjelaskan apa yang menjadi pengalaman rohani. Nah, ini satu gaya tulisan yang menarik. Tetapi konsekuensinya nanti, Teresa katakan dia tuh sering melantur. Artinya topiknya tuh bisa melompat-lompat. Tapi dia sadar sampai mana dia sudah keluar dari jalur yang ingin dia tulis. Pada saat dia kembali, maka dia ulang. Nah, itu. Itu ciri khas. Kemudian autobiografi Santa Teresa ini terdiri dari 2 tingkat. Ya, kalau mau diklasifikasikan, ada 2 tingkatan buku hidupnya. Itu tingkat eksterior dan interior. Ya, tingkat eksterior itu berkaitan dengan fakta-fakta sejarah. Jadi yang Teresa tulis itu juga adalah memang fakta sejarah yang terjadi dengan hidup dan lingkungan di mana dia hidup. Nah, itu bagian eksteriornya. Jadi ini semacam kronik pribadi tapi yang terbatas. Kronik pribadi yang terbatas. Artinya tidak semua itu memang tercatat di sana. Ini sisi eksterior dari buku hidup atau autobiografi Santa Teresa. Lalu tingkat interiornya atau aspek batinnya itu berhubungan dengan fakta-fakta mistis. Nah, jadi nanti kita harus mulai akrab dengan istilah ini. Kalau sebut istilah mistis atau mistik ini bukan yang tentang hal-hal yang gaib yang apa supranaturalan yang dalam arti itu tidak, tapi untuk tentang dinamika kerohanian, batin dan sebagainya. Jadi tingkat interior ini berisi fakta-fakta yang karena kualitas dan kedalamannya berada di lapisan
kehidupan batin biasa. Makanya memang tidak selalu mudah untuk kita pahami bagian-bagian tertentu nanti. Ini semacam awasan, peringatan di awal ini. Karena ketika bicara tentang hal-hal yang batinia, yang tidak terlalu jelas bagi kita, ya kita harus memang cukup mencermati. Jadi hal interior ini mencakup apa? Mencakup kesadaran yang lebih tinggi tentang satu realitas, pengalaman, tentang ekspresi cinta, hubungan dengan Tuhan yang transenden, dan kehidupan batinia. Sehingga kalau kita mau klasifikasikan buku hidup ini ke dalam jenis mana, hanya dalam dua hal ini. Ada unsur eksteriornya tentang fakta-fakta sejarah, tentang pengalaman konkret yang dihidupi dan sebagainya. Kemudian ada tahapan tingkatan interiornya, yang memang dalam buku ini porsinya lebih banyak bagian yang kedua ini. Nah, bagian yang kedua ini. Nah, itu. Lalu poin berikut kita lihat, ada 3 karisma utama yang dimiliki Santa Teresa yang membuat dia itu khas dan unik, terutama dalam tulisan-tulisan. Yang pertama, bahwa Teresa mendapat banyak anugerah istimewa dari Tuhan. Apa saja anugerahnya itu tugas kita menemukan nanti ketika buka buku itu. Nah, cuplikan sederhananya tadi saya sudah tampilkan di fase-fase rohani itu. Nah, itu anugerah-anugerah Teresa. Ini karisma pertama Teresa. Yang kedua adalah bahwa Teresa itu mengerti dan sadar betul hakikat. Nanti dia berjuang untuk memahami bahwa setiap anugerah yang dia terima itu ada maksud yang ingin dituju. Ada buah, ada efek yang Tuhan sertakan melalui pengalaman itu. Jadi Teresa, dia bergulat dalam waktu yang lama, dan dia mulai terbantu ketika bertemu dengan Bapa Pengakuan yang memang dia katakan Tuhan kadang mengirim orang yang tepat itu setelah dia kirim orang yang salah. Teresa pernah bergumul dengan itu, bahwa dia tidak dimengerti oleh Bapa Pengakuannya. Bahkan pada saatnya itu, dia ketika dia bertemu dengan orang yang menurut dia bisa membantu ini, dia terbantu memang sungguh untuk mengerti dan sadar akan pengalaman-pengalaman. Dan karisma yang berikut yang Teresa miliki adalah bahwa dia mampu menjelaskan itu kepada orang lain. Jadi pengalaman mistiknya, pengalaman rohaninya itu dia mengerti dan dia sadari, tapi juga dia bisa menjelaskan kepada orang lain. Itulah mengapa buku hidup ini menjadi warisan yang sampai saat ini masih nilainya itu diakui. Karena Teresa mampu menjelaskan hal-hal yang eh, tak terkatakan itu tentang hal mistik kan. Itu memang sesuatu yang butuh rahmat untuk bisa menjelaskan. Dan Teresa, dia menerima anugerah ini untuk bisa juga menjelaskan kepada orang lain, kepada kita yang akan mulai membaca buku hidup ini. 3 karisma utama Santa Teresa. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat sumber-sumber bacaan yang Teresa buka sebelum dia juga mulai menjadi seorang penulis. Nah, ada buku pengakuan dari Santo Agustinus. Ini kurang lebih 6 tahun sebelum buku hidupnya ditulis, dia membaca dengan serius buku ini. Atau The Confession, pengakuan. Lalu buku ini, Flos Sanctorum, Legenda Emas. Buku ini berisi kumpulan-kumpulan kisah-kisah heroik orang-orang kudus yang kemudian juga menginspirasi Teresa ketika dia di bab-bab awal itu dia mau menjadi martir. Itu salah satunya ini. Jadi buku kisah-kisah heroik dari para orang kudus itu. Flos Sanctorum. Kemudian buku moral dari Santo Gregorius, ini juga buku tentang ya buku yang tua. Santo Gregorius kan seorang mistik juga dari gereja timur, salah satu pujangga gereja yang hidup jauh sebelum Teresa. Kemudian abjad spiritual ketiga dari Franciscus Osuna, seorang Fransiskan. Jadi abjad spiritual ketiga, The Third Spiritual Alphabet. Ini buku yang juga menarik, yang Teresa sering singgung di beberapa tulisannya. Kemudian tentu saja buku Mengikuti Jejak Kristus, Thomas A. Kempis. Hari ini kita dengar buku itu masih menjadi favorit juga. Kemudian buku Mendaki Gunung Sion dari Laredo, Doa dan Meditasi,
dari Luis de Granada ini tokoh-tokoh spiritual yang hidup pada era-era sebelum Teresa. Kemudian latihan rohani dari Ignatius Loyola. Karena waktu Teresa eh, memulai pembaruan, buku ini sudah beredar. Kemudian doa dan meditasi dari Petrus Alcantara. Nah, tokoh yang terakhir ini yang juga hidup. Dua bacaan terakhir ini tokoh yang hidup seera dan Teresa. Artinya ketika dia baca buku-buku mereka, Teresa masih hidup. Mereka pun masih hidup. Doa dan meditasi. Petrus Alcantara nanti banyak membantu Teresa untuk meyakinkan dia bahwa pengalamannya itu memang pengalaman yang berasal dari Tuhan. Maka Teresa terbantu juga membaca. Lalu kita lihat dari daftar buku bacaan ini kok tidak ada kitab suci ya? Apakah Teresa tidak baca kitab suci? Kalau kita hendak bertanya, jawabannya adalah karena pada masa itu kitab suci masih dalam bahasa Latin. Dan Teresa katakan kalau dia mau membaca kitab suci itu pasti dari buku-buku rohani lain yang punya kutipan kitab suci. Jadi hampir jarang selain imam-imam yang belajar khusus pada era Teresa hidup, tidak semua orang Katolik itu membuka kitab suci. Dan memang waktu itu belum menjadi anjuran yang umum. Nah, karena konteks reformasi ya, itu memang konteks yang lebih luas. Supaya apa tidak salah ditafsirkan. Jadi yang baca kitab suci hanya orang-orang yang memang punya otoritas untuk menafsirkan. Dan di biara-biara pun begitu dibatasi. Teresa pun begitu. Dia hampir tidak ada akses langsung ke kitab suci. Nah, kalau Teresa anjurkan panduan terbaik untuk berdoa batin itu adalah membaca kitab suci, itu karena Teresa baca kutipan-kutipan itu dari buku-buku yang dia baca ini. Mungkin juga buka kitab suci, tapi dalam bahasa Latin. Tidak tahu apakah Santa Teresa bisa bahasa Latin, tapi liturgi pada masa itu semuanya dalam bahasa Latin dan sebagainya. Jadi inilah bacaan-bacaan yang mungkin kita bisa andaikan bahwa Teresa juga diperkaya dari pustaka-pustaka lain sebelum dia menulis. Selain juga dia tambahkan dengan pengalaman pribadinya, pengalaman mistik. Nah, bagian yang lebih menyentuh kepada pokok bahasan kita lah tentang ini. Catatan penting tentang gaya tulisan Santa Teresa. Supaya kalau kita ketika baca itu punya gambaran. Pertama ini, bahwa dalam memberikan kesaksian pribadinya mengenai pengalamannya sendiri, buku hidup adalah kesaksian pribadi Teresa. Jadi Teresa berangkat dari hal-hal yang khusus ke hal yang umum. Dia mulai dari apa yang paling pribadi kepada apa yang juga cocok dan bernilai untuk orang lain. Jadi istilahnya pengalaman personal, dia temukan nilai universalnya di sana. Pengalaman dia yang sangat khas, yang pribadi itu bisa juga menjelaskan pengalaman orang lain. Ini maksudnya. Jadi Santa Teresa menganalisis hidup rohaninya itu dan berusaha menjelaskan dirinya sendiri dengan jujur dan sederhana. Jadi buku hidup dalam ungkapan lain boleh dikatakan itu adalah kesempatan Teresa untuk sharing dan menguliti dirinya sebetulnya. Menguliti dirinya. Jadi ini satu penggambaran yang baik. Teresa itu menjelaskan tentang diri dengan jujur dan sederhana. Dinamika batinnya itu dia tidak tutup-tutup. Dan diakui terus terang. Jadi bayangkan, dia menulis untuk orang tahu bahwa keadaan batin itu tadi itu dinamika, bahwa dia merasa sangat punya kepekaan terhadap dosa itu begitu tinggi dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke itu kan, dia mengalami pengalaman-pengalaman yang menurutnya itu justru menjauhkan dia dari kerohanian. Sebagainya. Dan Teresa lebih banyak dalam tulisannya bercerita tentang perpaduan dua hal ini. Itu bercerita tentang dosa dan kenikmatan. Mengenai hal yang baik dan yang buruk. Dia membantu kita untuk memetakan tentang hal ini. Nah, juga dalam kisah-kisahnya, Teresa memberikan unsur mistik itu memang lebih dominan daripada unsur asketis. Nah, istilahnya mungkin agak eksklusif, khas. Tapi mau mengatakan begini, unsur rahmat dalam pengalaman Teresa itu ingin dia lebih tampilkan. Asketis itu usaha-usaha dari manusia.
Jadi unsur mistiknya, unsur rahmat lebih banyak ketimbang usaha untuk bagaimana mungkin melalui pantang, melalui puasa dan sebagainya. Teresa sedikit bicara tentang itu, tapi dia mau menggambarkan hal yang lebih dalam dari itu, tentang bagaimana sebuah jiwa yang dekat dengan Tuhan itu pertama-tama itu karena Tuhan yang memulai dengan rahmat. Bahkan kalau ada usaha dari manusia, itu pun usaha yang dirahmati dalam bahasa Santo Yohanes Darsalib. Jadi unsur-unsur dari kesaksian Santa Teresa ini berisi tentang hal-hal mistis untuk menjelaskan nilai atau realitas batinnya dan menegaskan keunggulan dari hal itu. Artinya apa? Kesaksian Teresa itu dia hanya mau mengatakan bahwa pengalaman real yang saya alami ini nilainya tidak sebanding dengan apa yang menjadi inti dari apa yang Tuhan ingin lakukan dengan hidupnya. Jadi pengalaman-pengalaman mistiknya itu, pengalaman-pengalaman penglihatan dan sebagainya, itu dia mau menekankan keunggulan dari aspek itu. Ini catatan gaya-gaya tulisan Tracy yang dominan tentang ini. Dan perpaduan antara kesaksian dan doktrin. Jadi Tracy tidak hanya sharing pengalamannya, tapi juga apa yang menjadi ajarannya. Jadi dia memberikan ajaran ketika dia mengutip satu pengalamannya. Begitupun sebaliknya, ajaran atau doktrin yang ingin dia sampaikan, dia lengkapi dengan pengalaman atau kesaksian iman. Ini yang menjadi gaya yang khas dari buku hidup ini. Kemudian Teresa, ini penting juga, Teresa tidak pernah berusaha untuk menyamarkan ketidaktahuannya. Kalau dia tidak tahu atau bingung untuk bagian tertentu, dia tulis, dia sampaikan di buku hidup ini. Dia akui dengan terus terang. Jadi dia tidak berpura-pura bahwa dia tahu semuanya, tidak. Santa Teresa dengan jujur mengakui kesulitannya dalam menjelaskan dirinya dengan jelas secara tertulis. Bahwa dia tidak mengetahui terminologi yang tepat. Bahwa dia tidak tahu filsafat. Tidak pernah belajar teologi dan pengetahuan kitab sucinya sangat minim. Teresa akui itu. Dia mengakui bahwa dia kesulitan juga untuk menjelaskan apa yang menjadi eh, pengalaman yang ingin dia bagikan sebagai sebuah kesaksian. Teresa akui itu juga. Bahwa dia alami kesulitan. Ada kejujuran. Terbuka bahwa dia pun terbatas. Nah, jadi terlepas dari kurangnya sarana yang ada, tapi Teresa memiliki kepastian. Kepastian akan pengalaman yang tidak dapat disangkal. Teresa yakin akan satu hal ini. Bahwa dia katakan, saya tahu melalui pengalaman bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Jadi dia mengkonfirmasi apa yang diajarkan itu dari pengalamannya. Bukan dari pengetahuan yang tadi. Kan dia bilang, saya tidak tahu filsafat, teologi, tidak pernah studi itu. Kitab suci pun. Mungkin dia membaca tapi dalam bahasa Latin. Tapi melalui pengalaman, melalui inspirasi-inspirasi Roh Kudus, penampakan-penampakan dia alami, dia akan dapatkan pengetahuan itu dari pengalaman. Nah, jadi Teresa mendapat karunia dan karisma untuk berbicara tentang pengalaman mistis yang tak terkatakan. Ya, yang tak terkatakan. Dalam akar katanya kan mistik itu berasal dari dua kata. Mayen atau muen. Artinya tutup mulut. Tutup mulut. Artinya tidak ada satu kata pun yang bisa menjelaskan. Mistik. Artinya sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tidak jelas. Tidak. Ya, bahasa itu selalu terbatas untuk mengatakan. Mistik itu. Tapi Teresa dapat karunia khusus untuk bisa membahasakan itu. Dengan bahasanya yang tadi dia akui kadang masih terbatas. Karena kalau bicara tentang sesuatu yang tidak jelas kelihatan, memang kita sulit membahas. Tapi Teresa, dia mendapat karunia dan karisma untuk bicara tentang pengalaman itu. Dan mereka yang mengenalnya, mereka yang mengenal Teresa bersaksi bahwa membaca tulisannya seperti mendengar ceramahnya. Efeknya sama kuat. Cara menulisnya setara dengan cara dia bicara. Ini satu keunggulan dari Santa Teresa. Dari orang-orang yang pernah hidup dengannya, pernah dengar ceramahnya.
Ketika mereka baca tulisannya itu bicaranya sama kuat, jelas, sama jelas. Intinya sama tersampaikan. Jadi ini keunggulan dari buku hidup yang menjadi gaya Tracy. Tetapi Tracy menyadari sumber ilahi dari mana kata-katanya mengalir. Dia tahu bahwa ada sumber utama mengapa kata-kata itu muncul dalam tulisan-tulisan. Ini yang akan kita lihat dari kutipannya. Banyak hal yang saya tulis di sini tidak datang dari kepala saya sendiri, tetapi guru surgawi saya yang memberitahukannya kepada saya. Ini di bab 39. Terus saya akui bahwa apa yang dia tulis itu semuanya tidak muncul otomatis dari kepalanya, tapi dia katakan dari guru surgawi yang memberitahu itu kepada saya. Jika Tuhan tidak menunjukkan kepadaku, aku hanya dapat belajar sedikit dari buku, karena tidak ada yang saya pahami sampai Tuhan memberikannya kepada. Yang mulia memberi saya pemahaman melalui pengalaman. Jadi Tracy akui dalam bab 22 nomor 3 itu ini. Kalau Tuhan tidak tunjukkan, tidak singkapkan kepada dia apa yang menjadi hal-hal mistik tadi, dia tidak mungkin bisa menjelaskannya juga untuk kita saat ini. Jadi seringkali Teresa mengalami ini. Ketika dia hendak menggambarkan keadaan mistik tertentu, dia mulai mendapat doa atau penggambaran melalui doa-doa yang dia lakukan. Sehingga Teresa katakan ini. Hari itu setelah komuni, Tuhan mengabulkan doa saya. Dia memaparkan kepadaku perbandingan-perbandingan ini. Ya, beberapa penglihatan itu yang maksudnya. Mengajariku cara menjelaskannya dan apa yang harus dilakukan jiwa di sini. Teresa mengakui bahwa kadang apa yang ingin dia jelaskan itu tersampaikan dalam doa-doanya. Dia seakan diberi ilham untuk itu. Dan Teresa katakan, dia sangat rindu untuk menarik jiwa-jiwa ke dalam praktik doa dan mendorong mereka untuk bertekun dalam doa. Ini cita-cita Santo Teresa. Dan dia katakan juga, dia rindu agar orang lain turut merasakan kegilaannya dan ikut merasakan sakit karena penyakit. Ini satu bahasa yang mungkin kalau kita tarik secara lurus, kita bingung. Tapi dia mau mengatakan kegilaan dalam arti ketika dia diberi rahmat yang begitu mungkin membutuhkan usaha untuk memahaminya. Dan juga luka-luka batin, luka yang dalam arti kenikmatan rohani yang dia alami itu. Dia ingin juga orang yang mempraktikkan hidup doa untuk juga bertekun dan mengalami hal yang sama. Ini kerinduan Santa Teresa juga menjadi motivasi untuk dia membagikan ini kepada para susternya, kemudian hari ini bacaan itu juga berikan untuk kita. Sebuah catatan penutup. Oke. Jadi Santa Teresa mengajar kita berdoa dengan berdoa. Artinya apa? Apa yang dia ajarkan itulah yang dia alami. Yang dia tuliskan itu yang dia hidupi. Jadi dia mengajarkan tentang doa dengan berdoa. Karena dia sudah mempraktikkan itu dalam waktu yang panjang. Ini yang Teresa. Jadi kalau kita membaca tulisan Teresa sama dengan mendengar ceramahnya, jelas. Hari ini kita hanya bisa baca tulisannya, dengar ceramahnya tidak ada satupun rekaman. Tapi kita diberitahu juga melalui tulisannya. Jadi inti tulisannya adalah pengalaman rohani. Inti tulisan Teresa. Ini pengalaman-pengalaman rohani yang dia tulis sebagai satu kesaksian. Untuk kita juga berkaca bahwa hal yang sama bisa saja Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita diajak untuk membaca pengalaman Santa Teresa ini sambil juga membaca pengalaman kita sendiri. Harus sampai pada tahap ini. Jadi kita tidak sekedar baca untuk mengetahui, tapi juga untuk bagaimana kita menghidupi dan melihat pengalaman Teresa sebagai satu cermin, satu pantulan refleksi untuk juga melihat pengalaman iman dan perjalanan batin kita. Ini yang bisa saya bagikan sebagai panorama umum, memang agak luas, tapi semoga ini membantu nanti bisa dibaca kembali ketika kita mulai mendalami bab demi bab dari buku hidup ini.
Terima kasih untuk kesabaran. Saya tahu saya pakai waktu cukup banyak, saya kembalikan ke Bu Nungki, moderator kita. Terima kasih. Ya, Terima kasih sekali Romo. ya, Dari situ saya sih nggak tahu teman-temannya mungkin sama. Jadi tahu sih satu buku itu isinya tentang apa aja. Jadi kalau di awal-awal tadi kan saya membaca tentang itu mungkin pergulatannya Santa Teresa. Iya, jadi kita tahu oh kalau mau jadi santa tuh harus kayak gitu ya hidupnya. Jadi saya jadi tahu di buku di bab selanjutnya itu saya bisa nemu apa. Kalau saya sih gambarannya jadi eh, oh berarti mungkin dengan gaya hidup Santa Teresa yang sangat luar biasa sucinya di awal buku itu, oh saya nanti mungkin hanya akan mendapat ilmu dari yang akan diajarkan Santa Teresa setelah dia melalui itu. Atau nanti mungkin setelah membaca, setelah dapat sharing dari teman-teman akan lebih jelas lagi ya Romo ya. Eh, ini ada pertanyaan-pertanyaan Romo em, dari Bu, dari saya. Kalau dari saya oke, tentang apa namanya? Tentang siapa Santa Teresa ya. Satu, ya, kenapa dia disebut Santa Teresa dari Yesus itu kenapa? Kemudian dari Bu Sirli juga ada titipan pertanyaan. iya, eh, Kenapa disebut sebagai pujangga gereja? Pujangga itu apa? Doctor of the Church itu apa? iya. Kemudian apa yang dimaksud wicked dalam hidup Teresa? Itu dulu mungkin Romo pertanyaannya. Satu kelompok Oke, tentang ya. siapa sosok Teresa. Baik, pertama tentang nama ya. Mengapa Teresa dari Avila ini juga disebut Teresa dari Yesus? Oke, baik. Dalam tradisi kebiaraan, Sirkus dalam Karmel, kita ada yang namanya nama religius. Kalau nama asli Teresa, nama keluarganya kan Teresa de Ahumada. Karena nama belakang bapaknya itu de Ahumada. Nah, tapi ketika masuk biara, dia memilih nama religiusnya Teresa dari Yesus. Sama halnya saya, nama religius saya di belakang pilihkan juga nama orang kudus. Nama lengkapnya berarti Romo Hesychius Junedin dari Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus OCD. Teresa pun sama. Jadi nama biaranya adalah Teresa dari Yesus. Kemudian dia jauh lebih populer juga dikenal Teresa dari Avila. Kenapa? Karena dia berasal dari kota Avila, Spanyol. Nah, sama halnya dengan Santa Teresa Kalkuta. Nama biaranya pasti bukan itu, ada nama lain. Tapi karena beliau punya karya misi, karya karitatif yang luas. Dan dia dikenal sebagai dari nama tempat pelayanan pengabdian. Maka Teresa dari Kalkuta. Sama ini, Teresa dari Avila. Tapi nama religiusnya kalau dalam dokumen-dokumen resmi selalu disebut Saint Teresa of Jesus. Nah, kalau orang sebut Teresa of Jesus, pasti itu Teresa Avila. Sama halnya dengan Teresa dari kanak-kanak Yesus. Itu kan nama biaranya, tapi juga dikenal sebagai Teresa kecil. Kalau kita dengar istilah Teresa kecil dalam Santa Gereja itu pasti merujuk pada Teresa kanak-kanak Yesus. Ya, begitupun beberapa. Contoh ini Fransiskus dari Assisi yang menjadi peletak dasar untuk Ordo Fransiskan. Itu karena beliau memang orang dari Assisi, kelahiran Assisi. Jadi kadang penamaan orang kudus juga dalam gereja itu tuh, Antonius dari Padua, itu kan seorang Fransiskan. Nama biaranya pasti bukan Antonius dari Padua. Tapi karena ketika dia menjadi kudus, nama itu melekat dengan dia karena ini dia orang kudus berasal dari Padua, maka demikian. Nah, itu mengenai nama ya. Oke. Yang kedua mengenai mengapa Teresa disebut pujangga gereja atau Doctor of the Church. Oke. Jadi ada kategori penggelaran kudus dalam gereja itu semacam ada. Jadi gelar pujangga gereja hanya diberikan kepada orang kudus yang pertama punya warisan ajaran yang berlaku untuk umum yang seluruh gereja bisa petik. Nah, beberapa saya sebutkan yang juga mendapat gelar pujangga gereja, misalnya Santo Agustinus. Karena dia memang seorang teolog terkenal tulisannya banyak. Santo Thomas Aquinas, kemudian Santo Petrus Canisius, kemudian beberapa lagi Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa Avila ini, Teresa dari Yesus. Juga disebut pujangga gereja karena punya ajaran yang gereja bisa tawarkan kepada seluruh anggotanya
kamu bisa belajar dari sana. Tentu banyak orang kudus itu, mereka punya karya-karya yang mereka tinggalkan, tapi tidak semua menjadi pujangga gereja. Hanya beberapa. Dan untuk khusus Santa Teresa, dia ini diangkat atau digelari gereja sebagai pujangga gereja khusus dalam bidang doa. Kalau Yohanes dari Salib dalam bidang mistik. Jadi mereka dua ini. Dan istimewanya saya mau tambahkan, dalam Karmel sudah ada 3 pujangga gereja. Yaitu Yohanes dari Salib, Teresa dari Yesus atau Teresa Avila, dan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Karena apa? Karena ajaran-ajaran mereka itu punya nilai spiritual, nilai rohani yang sangat tinggi, yang juga bukan menjadi kekayaan Karmel, tapi menjadi milik gereja. Tapi sayangnya kan hanya sedikit yang mau pelajari. Ibu-ibu ini termasuk yang saya kagumi mau secara khusus belajar tentang itu. Ini bisa jadi gerakan Roh Kudus juga. Nah, itulah mengapa digelari Doctor of the Church. Jadi yang disebut Doctor of the Church, padahal Teresa kan tidak pernah studi. Kok tiba-tiba digelari doktor? Nah, mungkin dalam situasi sekarang kita sinonimkan atau analogikan dengan gelar-gelar doktor honoris causa lah. Itu kan karena mungkin kontribusi mereka terhadap keilmuan tertentu itu luar biasa. Teresa pun demikian. Dia digelari doktor tanpa pernah sekolah menjadi dokter. Karena karya tulisan ajarannya itu memang bernilai sangat tinggi dan sebagainya. Khusus dalam bidang doa. Maka dia dikenal Doctor of the Church dalam bidang doa. Pujangga gereja dalam bidang doa. Oke. Yang terakhir yang mungkin mengenai apa yang dimaksud wicked. Saya ingin mendapat mungkin konteksnya. Bu Shirley boleh on cam atau mic. Supaya saya, ah, bagaimana itu maksud? Apakah istilah di bagian tertentu di bab mana supaya saya bisa dapat penggambaran lebih lengkap? Saya nggak bisa ngobrol di sini. Bisa kedengaran nggak? Bisa, Bisa, bisa Bu bisa. Sili. Oke. Soalnya takut keramaian. Nah, jadi Ya. saya ngobrolnya pakai chat aja. Oke, ya. Boleh Kalau Bu Sili, begitu, nanti saya bacakan. pertanyaan Ibu nanti saya tampung dulu ya, yang itu Baik. supaya saya dapat dulu apa konteksnya bisa dijelaskan. Ya. Jadi pujangga gereja itu eh, para kudus yang bisa menuliskan tentang ajarannya sehingga bisa diwariskan dan apa istilahnya diakomodasi oleh gereja menjadi ajarannya gitu ya Romo ya. Iya, kurang lebih begitu. Di ajaran-ajaran memang yang gereja setelah teliti bahwa ini tidak bertentangan dengan ajaran Ya. gereja, teologi, dan punya syarat-syarat kecakapan untuk bisa dipelajari, maka karya mereka menjadi. Nah, banyak sekali ada. Pujang gereja sekarang dalam gereja daftaran kalau tidak salah ada 30-an. Jadi kalau orang kudus kita santo-santa itu ada ribuan yang Oh, dikanonisasi. ya. Tetapi yang menjadi pujangga gereja hanya itu. Setahu saya 30-an. Dan wanitanya baru ada 4. Yang terakhir itu Santa, minta maaf nanti saya ini ya bisa ini sampaikan info. Yang terakhir ada tambah 1, jadi sekarang yang wanita pujang gereja ada 4. Tapi ada satu lagi kalau dalam OCD sedang diusulkan itu Santa Edith Stein. Itu memang seorang filsuf bangsaan Jerman, keturunan Yahudi yang juga memang punya karya-karya yang bagus untuk. Tapi untuk saat ini baru ada 4 dari 30-an pujangga gereja yang pria itu. Nah, ini istimewanya. Kita berguru pada guru yang gereja rekomendasikan ini, Teresa Avila. Begitu, kurang lebih. Jadi kalau saya lihat tadi di buku ini tuh eh, ada yang mau disampaikan Santa Teresa di bab berikutnya ya Romo ya, tentang kemanusiaan Yesus, tentang yang lain-lain. Jadi saya mikir, oh ya ini mungkin ini yang awal-awal itu menunjukkan kalau rahmat-rahmat seperti itu tuh mau turun itu harus seperti apa perjalanan hidupnya gitu ya Romo. Ya, memang satu devosi yang sangat khas, yang Teresa itu sangat tekuni itu tentang devosi kepada kemanusiaan Kristus. Jadi suatu waktu dia katakan, dia kunjung ke biara baru yang didirikan dan dia tidak tinggal di komunitas itu, tapi dia temukan ada satu salib yang dari kayu yang sederhana, kemudian korpusnya itu pun sudah sangat ini, dan dia minta izin untuk simpan khusus
salib itu karena menurut dia seakan dibantu untuk betul-betul merefleksikan tentang penderitaan Kristus tuh justru dari jenis salib yang mungkin jauh dari kata elok, tidak ada vernis dan sebagainya. Jadi itu satu pengalaman yang tertulis. Juga dia katakan dalam bagian-bagian tadi kan ada fase ada 3 tahunan itu dia bilang, saya sering berulang-ulang mendapat penglihatan imajinatif, yaitu Kristus yang tersalib yang dalam bentuk keadaan yang sudah bangkit itu datang untuk menyampaikan sesuatu kepada dia dan sebagainya. Jadi karena memang dia punya devosi khusus kepada kemanusiaan Kristus, maka dia bilang tadi akses paling cepat menuju persatuan dengan Tuhan itu adalah melalui sesama dan melalui Kristus sebagai manusia, dari kemanusiaannya. Jadi kita banyak dapat keteladanan menurut Santa Teresa justru dari cara hidup Yesus sebagai manusia untuk bisa ada persatuan dan sebagainya. Makanya itu ungkapan-ungkapan kemanusiaan Kristus itu akan sering diulangi dalam bagian bab-bab yang khusus ketika dia memulai riwayatkan tentang penglihatan-penglihatan eh, rohaninya itu. Begitu. Yang menarik Romo, eh, Santa Teresia ini sangat mengulas tentang kemanusiaan Kristus, padahal beliau tidak membaca kitab suci ya Romo ya. Jadi ini pengalamannya tentang kemanusiaan Kristus itu didapat dari secara mistis ya Romo. Karena kalau kita kan belajar tentang kemanusiaan Yesus dari kitab suci ya. Kalau Iya. Santa Teresa tidak Mm-mm. membaca kitab suci, dia dari mana dapat pengalaman tentang kemanusiaan Kristus gitu, Mo. Oke. Istilahnya pintu utama menuju kitab suci memang pada masa itu belum dibuka lebar. Tapi ada banyak jendela untuk masuk ke sana. Misalnya melalui buku-buku bacaan Santa Teresa tadi yang ada kita sudah lihat daftar bukunya. Kemudian melalui khotbah-khotbah. Teresa katakan dia dapat banyak pengetahuan tentang kitab suci dari khotbah-khotbah yang dia dengar. Juga dari buku-buku yang dia baca. Maka buku tentang seperti tadi, uh, Abjad Spiritual Ketiga itu kan buku-buku rohani yang banyak kutipan kitab suci. Atau mengikuti jejak Kristus. Jadi akses dia kepada ayat-ayat kitab suci yang mungkin menggugah Santa Teresa justru dari tulisan-tulisan itu. Karena buka langsung mungkin kesulitan karena dalam bahasa Latin dan juga tidak semua orang diizinkan pada era itu. Jadi kita bersyukur sekarang sudah diberi akses, pintu buka lebar tapi jarang mau masuk ke sana. Jarang buka kitab suci. Misalnya ini satu perbandingan sederhana. Sehingga juga tentang kemanusiaan Kristus saya kira itu sumber-sumber dia. Tapi juga yang memperkaya Teresa tentu dari pengalaman yang dia katakan Tuhan sendiri yang ajarkan kepada dia melalui devosinya itu tadi, melalui penglihatan dan penampakan dan sebagainya. Jadi mungkin rasanya sulit untuk kita menyangkal pengalaman Teresa kalau hal itu dia ulang sebanyak berapa kali kan tentang itu dalam bab-babnya nanti. Jadi memberi kita gambaran mengapa Teresa mengulangi biasanya itu hal yang paling berkesan dan mungkin sering itu dia terima melalui baik penglihatan imajinatif maupun penampakan-penampakan vision-vision yang dia terima dan sebagainya. Mungkin begitu. Mm. Saya juga tertarik dengan ini Romo, pertobatan. Jadi dengan ungkapan pertobatannya tadi ya Romo ya. Ya, Jadi Santa Teresa yang sudah bagus gitu, dia kenapa istilahnya kok pertobatan setelah sebelum mau membuat biara baru ya Romo ya. Jadi Santa Teresa mengalami pertobatan itu eh, mau dijelaskan sekarang atau biasa Mas? Mungkin dijelaskan sedikit oke. sekarang ya Romo ya. Ya, baik. Memang itu mungkin bahasa Teresa untuk menggambarkan bahwa kepekaan dia terhadap hal rohani sebelumnya itu belum setajam ketika dia mendapat rahmat yang lebih baik. Itu di slide nomor 9 tadi saya ingat. Jadi pertobatan dia maksud itu adalah bagaimana satu cara dia menilai pengalaman-pengalaman rohaninya itu. Persis sejak tahun 54 itu kan, waktu itu dia masih tinggal di biara yang lama itu. Biara inkarnasi dengan tadi anggota begitu banyak, kita bisa bayangkan. Karena Teresa kan pasti mereka punya akses untuk membaca yang namanya regula atau aturan hidup. Setiap biara itu kan ada. Salah satu bunyi regula Karmel itu memang
apalagi kan latar belakang awalnya Ordo Karmel berasal dari Palestina di Gunung Karmel. Pertapa-pertapa yang memang eh, mencari Tuhan dalam keheningan. Jadi logika sederhana Teresa, Karmel yang seperti ini sudah jauh dari semangat hidup awal. Jadi sederhananya OCD itu adalah supaya kembali kepada apa yang menjadi semangat awal yang seperti ada di Gunung Karmel itu. Maka dia mencita-citakan anggota harus sedikit, komunitas awal kan hanya bisa dihitung jari, kemudian punya keheningan yang ketat dan sebagainya dengan cara hidup yang ini. Jadi kalau ditanya apa bedanya Karmel yang misalnya yang kita kenal yang Okarm yang ada di Malang dengan OCD itu. Serhananya pembaruan untuk kembali ke cita-cita awal sebetulnya, Teresa. Dan tidak untuk mendirikan biara baru. Tapi kan kita tahu setiap perubahan itu tidak selalu bisa diterima dengan baik. Sehingga pada akhirnya tahun 1580-an itu secara organisasi, kemudian Karmel itu terbentuk jadi dua aliran sungai dari mata air sama tadi, dari Gunung Karmel, kemudian mengalir dua sungai, kemudian nanti bermuara ke laut yang sama. Aliran sungai satu yang disebut Karmel berkasut, yang sekarang kita kenal Okarm, dan Karmel tak berkasut, inilah kami OCD yang Teresa dirikan. Nah, kalau ditanya siapa pendiri OCD, kami tidak ragu mengatakan Teresa Avila. Walaupun sejak awal ketika mau bentuk komunitas kecil itu, Teresa maksudkan komunitas yang ada tetap dalam Karmel, bukan secara baru, tetapi ya kenyataan seperti itu. Karena dalam ordo-ordo tua lain macam Fransiskan kan ada banyak juga gerakan pembarunya. Yang kenal ada Fransiskan atau OFM Cup itu Kapusin, ada OFM konventual, ada OFM saja. Dalam biara Benediktin pun ada pembaruan yang kita kenal biara Cistercian itu. Kemudian belum lagi Agustinian, ada Agustinian tak berkasut juga dan. Jadi itu gerakan yang umum karena setiap lembaga hidup bakti pada masanya itu ada era-era kemerosotan ya istilahnya. Sama halnya mungkin sekarang kita bayangkan satu organisasi tertentu, pada fase tertentu dia begitu baik, hidup sesuai dengan maksud dia berada, tapi pada akhirnya mungkin ada kelonggaran, ada kemerosotan bagian tertentu. Kalau ada perhatian untuk memulihkan semangat itu ya, itu pasti muncul gerakan-gerakan tertentu. Sama halnya dalam gereja, dalam komunitas-komunitas hidup bakti, dalam biara-biara pun hal ini umum. Nah, bahkan ada yang sama sekali bubar. Tapi beruntung dalam Karmel ini kita justru menghasilkan satu yang bentuk hidup yang baru yang pada akhirnya setelah era Tresia kan ada begitu banyak juga orang kudus yang akhirnya dihasilkan. Nama-nama besar yang kita kenal kalau dalam orang kudus Karmel tadi seperti Tresia kanak-kanak Yesus, Yohanes dari Salib, Santa Teresa Avila sendiri, ya, Santa Edith Stein itu tokoh-tokoh yang akrab di telinga. Tapi juga banyak orang kudus lain yang kekayaannya ya butuh waktu juga untuk belajar. Maka kalau buka ensiklopedia orang kudus itu di dalamnya itu ada begitu banyak orang-orang yang gereja angkat supaya menjadi teladan hidup kita. Tapi lebih banyak lagi orang yang tidak digelari kudus, tapi pasti mereka hidup kudus. Ya, dan bukan tidak mungkin sebagian itu adalah ada dalam ruangan ini. Ya, paling tidak 9 ibu ini adalah juga orang yang pada akhirnya menjadi kudus meskipun tanpa digelari kudus. Amin. Udah, udah minder dulu Pak, mau coba baca bukunya Santa Teresa udah minder dulu. Iya. Jadi kalau apa lihat yang dari cerita Romo tuh yang biaranya Santa Teresa ini agak menyimpang gitu ya Romo ya dari ajaran Karmel ya. Mungkin bahasa yang lebih pas adalah mengembalikan ke semangat asli. Hmm. Nah, karena dalam Karmel kita ada terima yang namanya regula. Regula itu peraturan hidup. Peraturan hidup. Jadi regula yang Karmel awal itu hidup itu regula yang ditulis oleh uskup Yerusalem waktu itu. Namanya Santo Albertus. Dia seorang batrik. Batrik itu gelar uskup untuk gereja timur itu. Nah, batrik Yerusalem ini namanya Albertus, kemudian menjadi kudus. Jadi
para pertapa di Gunung Karmel pergi bertemu Santo Albertus ini untuk minta, kami ini mau hidup berkomunitas, tolong buatkan kami satu peraturan hidup. Lalu dibuatlah satu regula yang punya dasar-dasar kitab sucinya, hukum gerejanya, karena beliau seorang uskup, paham itu dan sebagainya. Para pertapa minta beliau untuk buatkan regula, yang kemudian sebut primitive rule, atau regula kuno, peraturan hidup kunonya. Itu yang ditulis oleh Santo Albertus pada tahun kurang lebih 1209 sampai 1214. Regula itu diterima oleh Karmelit awal. Nah, ketika regula itu mereka terima, maka para pertapa awal yang hanya hidup sendiri-sendiri di Gunung Karmel kemudian membentuk komunitas. Dirikanlah kapela juga untuk mereka berdoa bersama. Dan kemudian ya, singkat cerita mereka menjadi satu komunitas hidup bakti. Ketika era-era perang salib, abad-abad ke-13, 14, 15 kan era perang salib sampai abad 16. Situasi di Gunung Karmel tidak lagi aman untuk bertapa. Maka biara di sana dirusak, dihancurkan pun akhirnya yang bertahan dibunuh, yang sudah pindah ke Eropa memulai cara hidup Karmel yang baru di sana dengan konteks yang baru. Beberapa regula itu diperlonggar tentu atas izinan Paus Innocentius keempat. Tentu diizinkan untuk dilonggar dengan konteks yang baru ketika di Eropa dengan awalnya di Gunung Karmel kan berbeda. Hidup bertapa di gunung itu dan ketika hidup di Karmel situasi baru dan sebagainya. Jadi inilah riwayat awal mulai regula yang tadi primitive rule itu mulai diperlonggar, cara hidup Karmel agak berosot dan sebagainya. Nah, sampai berpuncak pada abad ke-16. Cara hidup yang makin longgar tadi, makin jauh dari keheningan cita-cita awal para Karmelit di Gunung Karmel itu, hampir tidak kelihatan. Lihat saja dari jumlah tadi, situasi di biara inkarnasi. Biara inkarnasi itu hanya salah satu biara Karmel yang besar yang ada di Eropa waktu itu, yang terkenal. Kebetulan Teresa hidup di biara ini, maka itu yang disoroti. Singkat cerita, Teresa dia akan tahu bahwa primitive rule-nya hidupnya seperti ini, punya jumlahnya sedikit, kecil, dan sebagainya, seperti komunitas awal di Gunung. Maka cita-cita dia untuk mendirikan komunitas yang lebih kecil, yang kemudian dikenal dengan nama OCD sebetulnya, untuk bagaimana gerakan itu mengembalikan bukan lagi dengan pakai cara hidup yang diperlonggar ketika ke Eropa, tapi mengembalikan primitive rule yang diterima di awal dari Santo Albertus dari Uskup Yerusalem itu untuk dihidupi. Dan itulah yang hari ini OCD hidupi oleh para suster Rubia Karmel OCD itu, yang menjadi cita-cita Teresa. Jadi istilahnya pembaruan itu lebih kepada gerakan kembali ke akar sebetulnya. Makanya sehingga perbandingan kadang kan sekarang orang kalau tanya, kalau dengar Rubia Karmel OCD itu pasti itu identik dengan klausura, mereka hanya hidup dalam biara, kemudian juga jumlahnya terbatas. Nah, sesekali kalau kita punya kesempatan kita kunjung yang ada di Jawa, ada di Lembang, dan di Celakit, di Klender, Jakarta pun ada. Jumlah mereka tidak pernah lebih dari 21 tadi. Kalau ada pendidikan bisa sampai 21. Tapi kebanyakan hanya belasan orang. Tidak pernah lebih dari itu. Kalau jumlahnya sudah lebih banyak pasti harus mekar buka komunitas baru. Itu yang menjadi, sehingga bahasanya adalah sebetulnya pembaruan Karmel, OCD yang dipelopori Teresa dan Yohanes adalah kembali ke semangat awal tadi. Menghidupi lagi berdasarkan primitive rule yang diterima dari Santo Albertus di awal itu. Begitu. Jadi ini Berarti sudah pertobatan, rangkuman sejarah Karmel ya. ini. Nah, Berarti pertobatan untuk kembali ke aturan awal gitu ya, Rama ya. itu salah satu bentuk konkret. Karena menurut Teresa kan satu cara hidup batinnya itu harus didukung dengan cara hidup lahiriah. Kalau dia mencita-citakan satu hubungan yang intens, yang akrab dengan Tuhan, secara lahiriah harus didukung. Dan bagi Teresa cita-cita yang luhur itu hanya bisa terwujud melalui cara hidup yang hari ini dia teruskan untuk para OCD, terutama para rubiahnya. Konteksnya begitu.